Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Karena kemana lagi sandaran kami hanya selain kepada Tuhan. Kami seringkali gagal di dalam perjalanan iman kami. Tapi kami yakin, kami percayakan janji Tuhan yang memberikan pengharapan bagi setiap hidup kami. Kami melihat kembali salib Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang terbesar itu memperlihatkan kepada setiap kami bagaimana Engkau mengasihi kami dan kami rindu memberi hidup kami seutuhnya hanya untuk Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah, kami butuh firman Tuhan terus menuntun akan setiap hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang terus bergandeng tangan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Meski ada badai, meski ada kerikil-kerikil tajam yang kami lewati, kami punya Tuhan yang memimpin dan memegang kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalin kami. Karena kami yakin kami punya pengharapan. Kami percaya akan janji Tuhan yang terus memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan dan berbicara kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, berkata bersama dengan saya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya. Pembacaan Alkitab hari ini silakan. diambil dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7. Kidung Agung 8 ayat 5-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ya, dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, masih dengan topik keluarga. Hari ini saya akan bahas satu topik tentang cinta sejati, ya. Oke, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama saudara kitab Kidung Agung. Saudara, kitab Kidung Agung adalah kitab yang penuh dengan kontroversi sampai di titik hari ini, saudara ya. Jadi kenapa kontroversi? Karena bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang sensual seperti itu. Bahasa-bahasa yang vulgar, terkesan porno seperti itu ya saudara ya. Jadi kalau saudara tadi baca di dalam Kidung Agung pasal pertama ayat yang kedua saja, sudah gini ngomongnya saudara, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Wah saudara jangan risih gitu ya, ciuman dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara, perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataannya diucapkan dengan penuh hasrat, ya, kegairahan dari dua, ya, orang yang saling mencintai, ya, mengutarakan kerinduan mereka satu dengan yang lain. Nah, saudara, ketika kita ngedalami kitab daripada Kidung Agung, kita pelajari dan lihat secara eksposisi ayat per ayat seperti itu ya saudara. Setiap bagiannya kalau kita tafsirkan secara literal, menafsirkan apa adanya dari kitab itu, bagian itu, didapati sebenarnya bahwa kitab Kidung Agung itu bukanlah kitab yang porno seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita ngelihat dari pasal pertama sampai dengan pasal ke-8, saudara akan menemukan bahasa-bahasa sensual itu untuk menekankan apa saudara? Untuk menekankan keindahan sebuah pernikahan Kristen. Yang sebenarnya Allah rancang bagi manusia saudara. Dan bukan hanya itu saudara. Ada begitu banyak prinsip-prinsip yang bisa diterapkan bagi pasangan suami istri. Bagi teman-teman yang saat ini sedang bergumul cari pasangan hidup,
Atau yang sudah punya pasangan. Nah, seperti itu ya saudara ya. Kalau saudara dapatin pasangan saudara nggak terlalu romantis seperti itu ya saudara. Saudara boleh ajak dia baca kitab Kidung Agung. Nah sekarang kan kita lagi belajar one on one tuh ya saudara ya. Abis Timotius coba buka Kidung Agung yang pacaran seperti itu ya. Pasal pertama sampai pasal ke-8 baca. Kalau nggak terlalu romantis saudara bisa membaca bagian kitab Kidung Agung. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kalau kita melihat secara keseluruhan dari kitab Kidung Agung, jelas sekali saudara, kitab Kidung Agung dari pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat itu berbicara terkait tentang kisah-kisah berpacaran. Sampai pada akhirnya masuk di dalam malam pengantin seperti itu saudara. Jadi saudara, betapa mesrahnya sebenarnya hubungan berpacaran. Ya, dua sejoli yang digambarkan di dalam kitab Kidung Agung saling memuji ya dengan yang lain seperti itu. Ya, di mana mereka ketika mereka menjalani kisah relasi berpacaran, mereka pun tetap menjaga yang namanya kekudusan hidup di dalam berpacaran. Sampai pada akhirnya saudara, mereka sampai kepada malam pengantin atau sudah dipersatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Mereka tetap menjaga yang namanya kekudusan itu. Masuk di dalam pasal yang ke-5 sampai pasal ke-8, saudara akan perhatikan di situ, di mana ada kisah-kisah kehidupan di dalam sebuah pernikahan yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, di gereja Tuhan. Ya, ada kalanya saudara ketika saudara sudah masuk di dalam kehidupan pernikahan yang real, maka didapati apa saudara? Ada kala perhatian, kepedulian itu sudah mulai renggang, betul ya saudara ya? Benar nggak saudara? Perhatian udah mulai renggang, ya perhatian kepedulian itu sudah mulai pudar seperti itu. Salah satu contohnya kalau saudara baca di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-3, di situ dikatakan, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Saudara jangan pikir macam-macam ini ya. Kakiku telah kubasuh, seperti itu, apakah aku akan mengotorkannya pula? Saudara, bagian yang paling banyak ya dalam bagian ini ingin menjelaskan bagaimana saudara kadang-kala renggang tuh relasi pasangan, ya. Tidak ada lagi suatu perhatian, tidak ada lagi suatu kepedulian. Dan itu bukankah yang sering terjadi? Problem itu hampir sering terjadi di dalam kehidupan ketika masuk di dalam pernikahan. Perhatian, ketidakpedulian itu sering kali terjadi di dalam relasi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih lanjut kita akan coba melihat saudara, kira-kira penulis dari kitab Kidung Agung ini adalah siapa? Jelas kalau kita lihat penulis dari kitab Kidung Agung ini sendiri adalah Salomo. Ada 7 kali diungkapkan di dalam bagian Kidung Agung secara keseluruhan. Dari pasal pertama ayat 1 sudah dikatakan bahwa Kidung Agung ini dari Salomo. Ya. Pasal 1 ayat 5, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jelas bagian Salma ini kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata apa? Salomo. Ya, jadi tirai-tirai Salomo mengindikasikan kembali adalah Salomo. Pasal 3 ayat 7 joli Salomo, tandu Salomo. 3 ayat 9 Raja Salomo. Seterusnya pasal 8 ayat 12, bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo. Nah saudara, jelas sekali contoh-contoh ini yang mengindikasikan bahwa penulis kitab Kidung Agung ini adalah Raja Salomo. Saudara, ciri khas yang lain yang mengindikasikan bahwa Salomo adalah penulis dari kitab Kidung Agung, ngelihat dari apa yang dia sukai. Ya, yaitu ternyata kalau ngelihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 28, ternyata dia itu suka sekali mengkoleksi yang namanya kuda. Wah, seperti itu ya saudara ya. Jadi dia mengoleksi kuda, dan gak heran saudara, kalau kita ngelihat dari Kidung Agung pasal pertama ayat yang ke-9, Salomo itu menggambarkan pasangannya itu, memuji pasangannya itu seperti kuda betina. Weh, saudara coba sebelah kanan, sebelah kiri kalau sama pasangan, kira-kira pasangannya mau gak dipuji dengan, engkau seperti kuda betina, seperti itu ya saudara. Bisa digampar gua pulang hari ini, wah gua gak diajak makan deh hari ini. Saudara, zaman dahulu seperti itu ya, itu sebuah pujian seperti itu. Ya, kalau memang zaman sekarang kita nggak mungkin lagi merayu atau memuji pasangan kita dengan kalimat seperti itu ya, terkesan agak sedikit aneh. Tapi pada waktu itu saudara, itu adalah ungkapan sebuah pujian terhadap
pasangannya. Jadi saudara, kalau ngelihat kesimpulannya saat ini bahwa jelas sekali Salomo adalah penulis dari kitab Kidung Agung itu sendiri. Saudara, hari ini kembali kepada topik kita, bagaimana sebenarnya kita memahami cinta dan membangunnya sesuai dengan firman Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita hari ini sudah baca. Kita akan memulainya, saudara, dengan memperhatikan ayat yang kelima. Mari kita perhatikan bersama, saudara. Saudara, dalam bagian ini, ya, yang kita baca hari ini, kisah ini dimulai dengan ayat yang kelima. Di situ dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel aku kubangunkan engkau. Saudara, kalau ngelihat pohon apel dalam sejarah dulu seperti itu, digambarkan sebagai pohon kasih sayang seperti itu, saudara. Ketika pasangan mau memadu cinta pada waktunya, udah waktunya seperti itu, mereka menyatakannya di bawah pohon apel itu, pohon kasih sayang itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sanalah cinta itu dirasakan, di sanalah cinta itu dibangun, ya. Di sanalah cinta itu apa saudara, ya, diungkapkan. Nah, selain itu saudara, dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-5b, di sanalah ibumu apa saudara telah mengandung, ya. Di sanalah ibumu telah mengandung, kemudian melahirkan, mengandung dan melahirkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ditekankan ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan? Saudara, konotasi ibu yang mengandung dan melahirkan ini ingin menyatakan apa? Bahwa saudara, mengandung itu nggak enak, ya. Melahirkan apalagi, ya, kalau ngelahirinnya normal itu sakitnya luar biasa. Itu artinya apa, saudara? Bagian ini ingin menyatakan dan menekankan bahwa sebenarnya cinta sejati itu sakit. Maka dari itu, saudara, pohon apel, pohon kasih sayang itu mengingatkan, di sanalah tempat ketika membangun cinta, membangun kasih sayang, dan di sana juga momen ketika kita juga merasakan sakit. Nah, saudara, kalau kita mau merenungkan nih, sekali lagi relasi kita dengan pasangan kita, baik yang hari ini sedang berpacaran, ya, atau yang sudah menikah. Kalau kita ngelihat hal ini, mudah nggak sih kita untuk pada akhirnya memilih untuk menikah ketika tahu bahwa cinta itu sakit? Saudara, mungkin banyak air mata, mungkin banyak rasa sakit, betul saudara, ketika masuk di dalam sebuah pernikahan. Karena apa? Cinta memang menyakitkan. Kenapa saudara cinta itu menyakitkan? Karena kita mencintai, ya, maka di sanalah kita secara tidak langsung membuka diri kita untuk tersakiti. Semakin kita mencintai, maka kita harus siap untuk apa? Tersakiti. Saudara, maka dari itu saudara, ketika saudara bertengkar nih dengan pasangan seperti itu, coba ingat kembali memori-memori apa yang indah yang dulu saudara pernah rasakan bersama dengan pasangan saudara. Ketika bertengkar, belajar untuk menyelesaikan itu sambil kembali mengingat kira-kira momen apa ya yang indah bersama dengan pasangan. Saudara, Serpong ini tempat perantauan kami bersama dengan istri saya berdua, ya, adalah tempat kedua kami setelah menikah. Saudara, ketika kami pulang ke Semarang, saya dan istri itu selalu pergi ke tempat bersejarah. Satu ke kafe favorit dulu waktu pacaran, kemudian ke tempat makan favorit. Di sana kami bisa banyak cerita tentang apapun. Ingat gak dulu sebelum kita ke kafe nih ya, ada pos di sana, tempat perhentian dan menunggu. Karena apa saudara? Kita itu masing-masing bawa motor. Istri saya bawa motor sendiri, saya bawa motor sendiri. Nah ini ya saudara ya, cara berpacaran cuantau sama jemaatnya. Ya seperti itu ya, agar tidak ketahuan seantero gereja. Kalau ketahuan seantero gereja bisa berabe saudara, bisa plus bisa negatif seperti itu ya saudara. Kalau misalnya nyambung sampai nikah, aman. Kalau tiba-tiba putus saudara, ya
bisa jadi berabe seperti itu ya saudara. Jadi cara berpacaran kami adalah menunggu di satu pos dekat kafe, lalu kami akan berangkat bersama-sama. Seterusnya saudara sampai akhirnya undangan pernikahan itu dilayangkan ke seluruh jemaat seperti itu ya. Dan akhirnya semua jemaat pada kaget, hah? Kawin sama ini? Oh iya ya, oh kawin sama ini, kapan pacarannya kok nggak ketahuan dan lain sebagainya saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sanalah kami banyak cerita. Di sanalah kami banyak mengungkapkan sebuah kisah, ya. Uang nggak jadi masalah, kita pergi ke tempat favorit. Tetapi kalau sekarang saudara kita mau makan ke kafe yang agak mahalan dikit aja, sudah ngomel, berantem seperti itu ya. Karena ini mahal banget, udah janganlah makan di situ. Kita perlu hemat-hemat untuk ke depan dan lain sebagainya. Saudara kalau dulu kita mau makan ke kafe aja nggak ada berantem-beranteman. Setelah ketika saya kontak, yuk kita makan di kafe ini, yuk kita makan di tempat ini, ayo aja. Tetapi kalau sekarang saudara udah beda, ya. Berantem, berdebat itu akan selalu terjadi. Tetapi ketika kami ngobrol, ingat nggak dulu kita makan di situ aja, meski mahal, meski murah aja kita jalan. Tapi sekarang penuh dengan perdebatan dan tantangan. Akhirnya kalau diajak makan, mau makan di mana? Terserah. Enak banget kan? Kamu makan di mana? Terserah. Di sini nggak ada restoran terserah, nggak ada makanan terserah dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Bisa terjadi adu konflik, ya. Adu pendapat di dalam sebuah kehidupan pernikahan. Untuk itu saudara, ketika ada konflik-konflik kecil yang terjadi, ingatlah kenangan-kenangan dengan pasanganmu. Ya, karena apa? Cinta sejati itu gak pernah lepas dari ingatan-ingatan yang indah, saudara, dengan pasangan. Yang kedua, saudara, cinta sejati tidak hanya mengingat kenangan indah, tetapi ingat, kita hanya boleh punya satu, dan hanya dimiliki satu, ya, sampai maut memisahkan. Nah itu dia ya saudara ya. Coba kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-6 bagian yang kedua saudara, sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, kita akan coba menafsirkannya secara literal apa adanya bagian ini. Di situ dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Materai dalam zaman waktu itu, saudara, seperti cincin materai. Sebab itu, saudara, mereka menandakan cincin materai itu sebagai sebuah kepemilikan. Ya, jadi mereka berharap pada waktu itu jangan sampai pasangan kita itu jatuh dengan yang lain. Untuk itulah, saudara, kalau ketika sudah menikah itu ada cincin. Seperti itu ya, saudara ya. Coba lihat, ada yang pakai cincin nggak? Masih ada pakai cincin pernikahan seperti itu ya. Jangan ngiri dulu yang lagi pacaran seperti itu. Nanti saudara akan masuk di dalam momen-momen pernikahan seperti itu. Cincin itu sebenarnya menandakan apa, saudara? Cincin itu dipakai oleh pasangan yang sudah menikah untuk menandakan bahwa kamu tuh udah punya pasangan. Nah gitu ya saudara ya. Nggak boleh yang lain seperti itu. Kamu tuh sudah punya milik nih. Sudah punya yang punya seperti itu, dan kamu tuh sudah dimiliki oleh orang lain. Nah saudara, maka dari itu saudara, ketika saudara membawa cincin itu atau tanda apa di dalam pernikahan, ya entah itu kalung dan lain sebagainya, tapi biasanya cincin seperti itu menjadi satu tanda di mana saudara harus terus mengingat pasangan saudara. Hatimu, pikiranmu, ya, ketika ngelihat cincin itu, saudara mengikat, aku ini sudah punya orang, seperti itu. Tidak boleh ngelirik orang lain, ya. Kamu pun tidak boleh ngelirik siapa-siapa lagi. Aku sudah punya orang, seperti itu. Nah saudara, karena itu saudara, harta yang paling melekat di dalam diri kita itu adalah pasangan kita. Makanya kalau pergi makan seperti itu ya, entah itu istri pergi makan sama teman-temannya, suami pergi makan sama teman-temannya. Ingat seperti itu ya, jangan keseringan ngepost di Instagram habis makan-makan seperti itu ya. Tanyain sama pasanganmu, udah makan belum? Sama anak-anak udah makan belum? Mau dibawain apa? Seperti itu. Itu satu tanda perhatian, bener ya. Tadi kita di awal sudah ngomong bahwa sebenarnya tanda perhatian yang simpel-simpel itu sudah mulai pudar seperti itu. Hanya sekedar nawarin, udah makan belum? Mau dikasih makan apa, mau dibeliin apa, dan lain sebagainya. Saudara, itu sudah mulai pudar. Perhatian dan kepedulian dengan siapa? Dengan
dengan pasangan. Nah, untuk itu saudara, ketika cincin itu ada di jari manis, itu menandakan bahwa kita sudah punya orang lain. Untuk itu saudara, di dalam ayat yang selanjutnya, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Saudara, ini benar-benar dijaga dekat hatimu. Hati di zaman pada waktu itu, konsep orang Ibrani adalah keseluruhan hidup. Ya, seperti materai pada lengan, apa yang kamu lakukan? Artinya, jadikanlah aku itu pusat dari apa yang kamu pikirin, apa yang kamu lakukan, dalam segala hal yang kamu lakukan, jadikan aku itu pusat. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya saudara ya, cinta itu juga ada posesifnya, seperti itu ya saudara ya. Menarik sekali saudara kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, gambaran metafora yang dipakai dalam penulis kitab Agung di dalam ayat yang ke-6b, ya, di situ dikatakan saudara, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kemudian kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Saudara, kalau kita perhatikan bersama, penulis kitab Agung sangat indah sekali mengkaitkan atau mensejajarkan cinta itu dengan kegairahan. Kuat itu selalu disejajarkan dengan gigi. Maut itu selalu disejajarkan dengan yang namanya apa saudara? Orang mati ya, dunia orang mati. Nah saudara, tiga bagian ini sangat indah sekali saudara. Ya, yang ditulis, yang digambarkan oleh siapa? Penulis kitab Kidung Agung. Cinta itu selalu dikaitkan dengan kegairahan, kuat itu selalu disejajarkan dengan gigi, maut itu selalu disejajarkan dengan dunia orang mati. Nah saudara, kalau kita perhatikan bersama di dalam bahasa asli, kata kegairahan itu unik sekali saudara. Kata kegairahan itu, ya, cinta yang sama dengan gairah tadi, berasal dari kata kina, tapi dalam bahasa Ibrani, kata kerja itu menggunakan kata kana, yang artinya adalah cemburu. Wah saudara, betul juga ya, cinta itu selalu harus ada cemburu, seperti itu ya saudara ya, sama dengan cemburu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita betul-betul mencintai, pasti ada cemburu. Benar nggak saudara? Karena cinta itu selalu berkaitan dengan apa? Cemburu. Coba saudara sama pasangan, kamu cemburu nggak kalau aku dekat sama yang lain? Iya, coba deh Pak Daniel sama Bu Heni nih bilang, kamu cemburu nggak kalau aku dekat sama yang lain? Atau Dokter Feli sama Dokter Daniel gitu. Kamu cemburu nggak kalau aku dekat sama yang lain? Kalau nggak cemburu biasa aja, hati-hati saudara. Kalau udah pasanganmu ngomong, biasa aja sih Pak, wah. Karena cinta itu selalu kaitannya sejajar dengan apa? Cemburu. Pasti ada cemburu saudara kalau masih mencintai. Karena mencintai itu pasti cemburu. Cinta itu sebenarnya harus posesif. Karena kita tidak mau pasangan kita beralih dari yang lain. Saya nggak mau kalau istri saya dideketin sama pria lain. Ya saya cemburulah, dia sudah milik saya. Ya kan? Apalagi kalau diboncengin sama pria lain naik motor. Ya saya marah lah. Kamu kan udah punya anak 2. Seperti itu ya, bisa saya marah-marahin seperti itu ya saudara ya. Kamu dibonceng sama orang lain. Enggak, karena mepet. Enggak bisa. Gitu. Nggak boleh, gue bilang gitu ya saudara. Gue suamimu, gitu ya, mulai deh marahan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta itu sebenarnya harus posesif. Karena kita tidak mau, jujur bilang, pasangan kita beralih dengan lain. Sebenarnya sama Tuhan saudara. Tuhan itu Allah yang cemburu. Ya. Dan Tuhan nggak mau umatnya itu saudara beralih mencintai ilah lain. Kalau saudara bandingkan di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4, di situ dikatakan apa? Cintailah apa? Tuhan dengan segenap kekuatanmu, seperti itu ya. Dengan segenap akal budimu. Kalau berbicara tentang segenap, itu artinya apa saudara? Totalitas, keseluruhan. Gak ada lagi saudara istilah kamu beralih dengan ilah lain. Maka dari itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas ketika umat Tuhan itu beralih dari ilah lain, Allah cemburu saudara. Karena ia cemburu kalau umatnya itu berpaling. Kalau kita bicara terkait tentang pasangan,
Jika pasangan kita diambil oleh orang lain, jelas kita harus patut cemburu. Nah, kadangkala saudara, posesif itu untuk dunia saat ini dianggap sesuatu yang negatif. Ya, kadangkala posesif yang tidak benar itu adalah sebenarnya posesif yang berlebihan, saudara. Tiap menit WA-in, lu di mana sih, kagak balas telepon gua, kagak balas WA gua, padahal lu tuh kan online hari ini. Ya, gua lihat tuh di WA lu online tapi lu kagak balas WA gua, kagak balas telepon gua. Terus lu online juga di Instagram, lu nggak balas semua WA gua. Kenapa sih lu? Kayak seperti itu. Lu ada di mana sekarang? Lu udah makan belum? Kenapa hari ini telat pulangnya? Ada apa? Seperti itu. Saudara, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diungkapkan. Tetapi posesif yang wajar ketika kita melihat pasangan kita berdekatan dengan lawan jenis yang lain. Wajar kalau pasangan kita mengingatkan untuk jangan berdekatan dengan pasangan lain. Nah, saudara, cemburu boleh, tetapi harus dalam kadar yang normal seperti itu. Jika cemburu sudah masuk di dalam kadar yang nggak normal, artinya kamu jadi pencemburu. Kalau sudah pencemburu, akhirnya larinya ke iri hati, seperti itu, saudara. Karena cemburu itu menuntut hak kita, kalau pencemburu itu larinya ke iri hati, mengambil hak yang bukan milik kita. Maka dari itu, saudara, posesif adalah hal yang sebenarnya ada di dalam konteks relasi pasangan suami istri. Ayat yang ke-6, saudara, coba perhatikan bersama. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Di situ dikatakan dunia orang mati. Artinya apa kaitan itu seperti itu, saudara? Kalau kita berbicara terkait cinta sejati seperti itu, saudara. Artinya, saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan pasangan saudara, itu artinya ya, saudara jangan pernah pikir saudara akan balik lagi. Balik dengan mantan gua, siapa tahu gua lebih baik sama dia. Nggak ada istilah kayak begitu, saudara. Ketika saudara berjalan bersama dengan pasanganmu, jangan pikir saudara akan balik lagi. Terus jalan, apapun yang terjadi. Kerikil-kerikil yang terjadi, masalah, pergumulan yang terjadi, badai hidup yang terjadi, terus jalan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus terus berjalan di depan, kita harus terus berkomitmen, dan tidak bisa dibatalkan. Ketika kita sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Nah, saudara, maka dari itu sebuah pernikahan kita itu kita harus jalani dengan gigih. Ya, dan terus berjalan sampai maut memisahkan kita. Saudara, itulah janji pernikahan. Betul ya, saudara? Jadi teman-teman yang masih bergumul dengan pasangan dan sudah ada pasangan dan akan menikah, ingat janji pernikahan ini, saudara. Dalam suka dan duka, aku akan tetap terima. Betul ya, saudara ya? Aku nggak akan terpisahkan. Dalam sehat, dalam sakit, aku akan tetap bersama. Benar nggak, saudara? Itu kan janji pernikahan toh. Dalam masa kelimpahan, dalam masa kekurangan. Betul, saudara? Meski engkau sudah berkelimpahan bodimu, aku tetap menerimamu apa adanya. Betul, saudara? Iya dong. Masa kelimpahan, entah itu hartanya banyak, lemaknya juga banyak, tetap menerima dia apa adanya. Benar gak, saudara ya? Benar ya, saudara? Dalam hal kekurangan, aku akan tetap bersama dengan engkau. Saudara, itu janji pernikahan. Sehat, sakit, tidak terpisahkan. Ayat 6c, nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, unik sekali bagian ini dari pasal pertama sampai pasal ke-8, hanya satu kata Tuhan yang muncul di dalamnya. Kalau melihat dari bahasa aslinya, memang betul Tuhan di sini menggunakan kata YHWH. Artinya adalah bahwa memang benar ini adalah Allah. Allah yang berkuasa, Tuhan yang besar. Ya, jadi artinya ketika kita kaitkan dengan ayat ini seperti nyala api Tuhan, artinya kalau berbicara terkait tentang api, jelas api itu sulit sekali untuk dikendalikan, saudara. Bahkan Yakobus saja pernah katakan apa? Api kecil aja bisa membakar apa, saudara? Hutan, betul ya, saudara ya? Jadi sulit sekali untuk mengendalikan api. Nah, bagian ini dikatakan bahwa nyala api Tuhan, artinya api yang paling kuat, api yang paling
panas, api yang paling dahsyat itu digambarkan seperti itu, nyala api Tuhan. Di mana api itu bisa saja saudara sulit dikendalikan. Ya, api biasa aja sulit dikendalikan, apalagi api Tuhan yang kuat, yang terpanas seperti itu. Itu akan ngeri seperti itu. Dalam hubungannya dengan pernikahan dan kehidupan pernikahan, cinta itu seperti api. Ada badai, ada sakit, ada pergumulan seperti itu saudara. Semua bisa terlewatkan karena cinta mengalahkan semua halangan itu. Itu artinya kenapa bagian ini kuat itu selalu dikaitkan dengan gigih. Untuk ada akhirnya kita boleh bertahan di dalam menjalani akan perjalanan pernikahan. Ayat yang ketujuh saudara, meski apa di situ dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Artinya apa saudara? Artinya bagian ini, meski banyak air, banyak gelombang yang terjadi, bahkan sebesar apapun itu, tidak akan bisa memadamkan cinta atau menenggelamkan cinta itu. Artinya cinta sejati itu akan terus bertahan, saudara. Saya setuju sekali dalam 1 Korintus 13 ayat 8, di situ dikatakan untuk definisi terakhirnya, saudara, cinta itu tidak pernah berkesudahan. Artinya cinta itu terus bertahan, saudara. Dalam kondisi apapun seperti janji pernikahan, sakit, duka, ya, kelimpahan, kekurangan, aku tidak akan pernah meninggalkan pasanganku. Saudara, cinta sejati adalah cinta yang bertahan. Bahkan cinta yang sejati, di dalamnya juga harus ada pengampunan. Dalam pernikahan, ya, untuk teman-teman yang masih berpacaran, dan juga kita yang sudah menikah hari ini. Di dalam pernikahan, syarat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat dan harus dilakukan adalah pengampunan. Pernikahan ada satu syarat ini yang harus kita lakukan. Karena pengampunan itu dapat mempertahankan pernikahanmu. Relasi dengan pasangan kuncinya adalah belajar untuk mengampuni. Sebab orang, saudara, yang paling dekat sejujurnya, yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling banyak menyakiti kita. Dan di situ kita harus lebih banyak belajar untuk apa? Mengampuni. Saudara, untuk itulah relasi apapun tidak akan dapat bertahan kalau tidak ada pengampunan di dalamnya. Saudara, jika hari ini engkau banyak tersakiti di dalam relasimu dengan pacarmu mungkin, dengan pasanganmu, suami, istri. Hari ini banyak hal yang tersakiti, minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku, ajar aku untuk aku bisa belajar mengampuni. Nah, hal ini yang akan membuat pada akhirnya cintamu akan bertahan, saudara. Untuk itu, saudara, syarat mutlak di dalam sebuah pernikahan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang harus kita lakukan adalah pengampunan. Ayat ke-7b, saudara, di situ dikatakan sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, apa maksud bagian terakhir dari kitab Kidung Agung, ayat yang ke-7b ini? Cinta itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Jangan pernah jual kekudusan hidupmu demi uang. Jangan pernah jual. Cinta itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Yang wanita, perhatikan ayat ini baik-baik. Yang pria pun jangan coba-coba, ya. Harus perhatikan ayat ini baik-baik. Jangan pernah menilai seorang wanita dengan uang. Demikian juga wanita, jangan pernah menilai pria itu dari kartu kreditnya.
Banyak atau tidak, seperti itu saudara. Karena cinta itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan harta, bahkan uang. Saudara, inilah natur cinta yang dijabarkan oleh siapa? Oleh penulis kitab Kidung Agung, Raja Salomo. Ini yang harus dipahami bagi setiap kita yang sudah menikah, bagi setiap kita anak-anak muda yang bergumul mencari pasangan dan yang sudah punya pasangan dan yang sudah menikah. Memahami cinta sejati, membangunnya seperti yang dikatakan di dalam kitab Kidung Agung hari ini. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Perlu ada di dalam relasimu, di dalam kehidupan berpacaran dan juga menikah. Saudara, kira-kira pertanyaannya sulit nggak sih mempraktekkan cinta yang digambarkan dari kitab Kidung Agung ini? Sulit nggak saudara? Sulit nggak? Siapa yang bilang sulit boleh angkat tangan saudara? Sulit nggak? Waduh, puji Tuhan. Yang di sebelah kiri sulit? Oke, puji Tuhan. Yang di sebelah kanan sulit? Siapa yang sulit? Vega, Fania, oke. Siapa lagi yang bilang sulit? Baca kitab Agung nanti habis ini ya, pasal 1 sampai pasal 8 seperti itu ya saudara ya. Oke, siapa lagi saudara yang bilang ini sulit? Saudara, sulit nggak kita mempraktekkan cinta yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung? Seharusnya enggak. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya saudara dan saya itu adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami cinta sejati daripada Tuhan. Betul? Yang sudah menerima cinta sejati daripada Tuhan. Kasih Tuhan yang terbesar, yang tidak dapat dikontrol oleh apapun. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia korbankan hidupnya. Dia kasih cinta yang terbesar bagi setiap kita manusia yang berdosa. Coba jika Allah berhenti mengasihi kita, lalu Allah memilih dunia ini dibanding saudara dan saya, apa yang akan terjadi saudara? Saudara, saya percaya sekali Tuhan memilih kita, menyelamatkan hidup kita, Dia akan terus kejar kita dengan cinta yang sejati, yang tidak bisa dikontrol oleh apapun. Itulah Allah kita yang hidup. Amin saudara. Hari ini mungkin kita gagal mencintai. Kita gagal dalam membangun kehidupan relasi dengan pasangan. Suami dan istri mengalami kekacauan di dalam pernikahan. Ingat ada anugerah Allah saudara. Ada anugerah Allah. Ketika kita bersama dengan pasangan betul-betul mau bertobat. Kembali kepada hal yang baru. Berbalik lagi. Bangun lagi cinta yang sudah mulai pudar. Belajar lagi di dalamnya ada pengampunan, belajar lagi mengasihi, belajar lagi mengampuni. Karena sejujurnya ketika kitab Kidung Agung ini dipaparkan, digambarkan oleh setiap kita hari ini, seharusnya tidak sulit untuk kita lakukan karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang terbesar itu. Cinta sejati daripada Tuhan. Untuk itu saudara, saya dorong saudara kembali membangun cinta, jaga cinta itu. Terkhusus buat anak-anak muda hari ini yang hadir. Baik di YouTube, di Zoom, dan hari ini yang hadir. Kalau saudara sedang cari pasangan hari ini, dan yang sudah punya pasangan, saya mau katakan hari ini dengan tegas. Jika engkau menemukan pasanganmu tidak mencintaimu dengan benar, kau harus belajar untuk melepaskannya. Sekali lagi, jika engkau menemukan pasanganmu tidak mencintai kamu dengan benar, kau harus berani melepaskannya. Waduh Pak, gimana caranya aku tahu? Kalau dia mencintai kamu lebih dari dia mencintai Tuhan, lepasin. Cari orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan tahu cara memperlakukan kamu. Cara menghormati kamu.
cara mengasihi kamu. Karena dia takut sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Cari pasangan yang cinta dengan Tuhan. Kalau semua kebenaran firman Tuhan ditabrak, aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya kamu sebagai pasanganku. Saudara, saya sekali lagi katakan, jangan pertahanin. Kecuali ada pertobatan, dia mau belajar. Tetapi kalau semua itu ditabrak, kebenaran firman Tuhan ditabrak, aku tidak peduli, yang peduli hanya kamu. Berani berkata, jangan pertahankan. Yang sudah menikah hari ini, jangan menyesal saudara dengan pasangan saudara. Mau gak mau kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Coba lihat pasanganmu sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan lihat pasangan orang lain saudara. Thank you ya. Udah menerima aku apa adanya. Rangkul dong. Ini masa mau gue dicontohin? Yang mau pasangan hari ini rangkul dong. Thank you ya hari ini ya. Pak Daniel jangan, nah kayak begitu dong. Aduh sekali-sekali bikin iri semua orang kan gak jadi masalah. Seperti itu ya saudara. Oke, iya saudara. Yang sudah menikah, terus berjuang bersama dengan pasanganmu. Untuk terus mengasihi. Ingat, dia adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Belajar terus mengapresiasi dia meskipun masakannya gak enak. Meskipun sering bawel, cewek kalau sering bawel itu juga bagus saudara. Biar ada yang ngingetin kita, para pria, karena suka teledor. Gitu ya. Suka ninggalin kunci di mana-mana. Seperti itu ya saudara ya. Oke, ya saudara, jadi teruslah kita rindu bersama-sama. Dan jangan pernah menyesal, ada anugerah Tuhan yang akan tetap terus memimpin perjalanan dan menolong kehidupan relasimu dengan pasangan dan juga pernikahanmu. Amin saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta sejati daripada Tuhan. Bagi setiap kami, cinta sejati yang Tuhan sudah perlihatkan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Mengingatkan kami, mendorong kami untuk belajar juga mencintai pasangan kami dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaannya, dan kami bersyukur dia adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan, Tuhan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami baca hari ini boleh membekali kami pada akhirnya nanti lebih selektif ketika kami mencari pasangan hidup. Kami yang hari ini sedang berpacaran, menjalin relasi. Tuhan ajar kami, agar kami terus belajar menjaga kekudusan kami di dalam menjalani relasi dengan pasangan kami. Hingga pada akhirnya Tuhan mempersatukan kami di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan umat dan gerejanya, di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Ajar kami sampai masuk di titik kami menjaga kekudusan hidup kami dengan pasangan kami. Kami yang sudah menikah hari ini, mungkin kami sering gagal mencintai pasangan kami dengan benar. Banyak rasa sakit yang kami alami. Tetapi sekali lagi ajar kami untuk mengasihi dan mengampuni Tuhan. Ketika dalam pernikahan kami ada ketidakjujuran yang terjadi, bahkan kami tidak menjaga kekudusan pernikahan kami. Hari ini di hadapan Tuhan dan gereja Tuhan, Tuhan kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami, menegur kami, mengembalikan kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan kami rindu kami belajar bergandeng tangan untuk membangun kembali cinta yang sejati, yang sudah Allah kerjakan dan lakukan terlebih dahulu bagi kami. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang terus menyadarkan kami dan terus bantu kami di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama meresponi